silakan. Baik. Ini Pak Wawan, sorry nih Pak Ya. Kusnadi, kami nelpon nih, tolong di-update beliau. Ini nelpon di handphone saya nih, saya berhenti sebentar, silahkan Pak Wawan ya, saya telepon balik dia. Baik. Mungkin saya keluar dulu, nanti saya masuk lagi. Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pak Kus. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati ya, di room ini sudah join bersama kita. Yang pertama adalah Bapak Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang, ya, kita sapa Prof. Dedi Mulyadi. Ya, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Pak Wawan. Baik, alhamdulillah. Pak Hartono. Alhamdulillah. Ya. Ya. Yang kedua itu dari Setiami, ya, Bapak Dr. Hartono. Ya, assalamualaikum Pak Hartono. Ya, sehat Pak ya. Alhamdulillah. Ya, yang ketiga Pak Imron, ya, Pak Imron dari Stay Jakarta. Ya, assalamualaikum Pak Imron. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, terus kami sapa juga Pak Dr. Kusnadi, ya, ternyata beliau belum masuk, ya, mungkin sebentar lagi join dengan kita. Jadi pembicara obrolan kita pada sore hari ini, ya, ada 4 narasumber, ya, yang luar biasa, ya, sahabat dosen. Kita masuk ke dalam episode kedua untuk obrolan dosen, ya, dengan mengangkat satu tema, ya, pandangan rektor, ya, tentang kinerja dan ekspektasi dosen ke depan. Nah, 1,5 jam, ya, paling lama, mudah-mudahan bisa lebih cepat, ya. Kita coba tanya nih, ya, para senior, ya, para yang sudah malang melintang, ya, dalam dunia pendidikan tinggi, ya, dalam pendidikan tinggi, ya, sehingga kita bisa punya gambaran, ya, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan dengan cerdas, ya, dalam sebagai insan dosen, ya, di yang kita tahu bersama, ya, regulasi, ya, saat ini semakin menantang, ya, dan sangat dimungkinkan, ya, ke depan dosen itu untuk mengajar itu harus S3, ya, dan sekarang sudah lama, ya, dilakukan di negara tetangga. Tapi kondisi di lapangan, ya, kita tahu bersama, ya, jumlah dosen yang cukup banyak saat ini, ya, ternyata masih ada beberapa PR, ya, yang masih terlihat jelas, ya, terutama tentang kinerja dosen, ya, yang perlu kita berikan pemahaman yang sangat jelas kepada teman-teman dosen. Baik, sahabat dosen, kita langsung saja, ya. Pak Wawan, boleh interruption, ya, sedikit? Silakan. Barusan Pak Kus sudah saya komunikasi, beliau, ya, ada problem dengan WA, tolong Kang Indra kalau bisa, ya, Pak Wawan meng-email kepada beliau, karena, ya, WA-nya dia masalah untuk masuk mungkin di email. Tapi kita boleh mulai saja ketika beliau nanti masuk, ya, baru kita persilakan. Baik Pak Reza, terima kasih informasinya, ya. Yep. Baik sahabat dosen, kita masuk ke dalam sesi sharing, ya, untuk episode kedua ini, ya, dengan tema pandangan rektor tentang kinerja dan ekspektasi dosen ke depan. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu, ya, beberapa cakapan dari Pak Reza, ya, ya, bareng 3 menit ke depan, ya, untuk menyampaikan ada hal yang ingin disampaikan yang penting kita ketahui bersama. Silakan Pak Reza. Baik, terima kasih. Saya lihat jam ini jam 4 lewat jam 4 kurang 11 menit. Jadi saya cakap 3 menit saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The member of
Indonesian Lecturer Association in Bekasi Raya and Connecting City of Bekasi. Yang pertama kali, thank you very much for Kang Wawan Hermawansyah selaku Ketua ADI Bekasi Raya, di mana kita bisa berkolaborasi untuk menyalakan ODOS episode kedua. Obrolan dosen ini dimaksudkan untuk kita saling membagi pemikiran, pengalaman, sharing idea yang semuanya terkait dengan apa tugas pokok fungsi dosen. Jadi kalau kita runut dari Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa sampai tab MPR apa yang terkait dengan pendidikan tinggi, kemudian apa undang-undangnya, apa perpresnya, apa Kepmennya, dan PP-nya, Kepmennya, dan seterusnya. Itulah yang hendak kita gelorakan supaya para dosen firm ataupun kemudian mau mempelajari apa yang terkait dengan tugas pokok fungsi mereka. Itu pertama. Yang kedua, hari ini episode kedua kita mengambil tema ini karena tema yang pertama terkait dengan ulang tahun Kota Bekasi ke-25 10 Maret yang lalu, yang sebagai awal pertama ODOS ini launching. Oleh karena hari ini ada dua rektor di sini, ada rektor UBP dan sebentar lagi rektor UPN yang sudah selesai masa tugasnya. Pak Kus lagi bermasalah sedikit dengan dia punya ini laptop ataupun handphone ataupun dia punya alat komunikasi, maka kita harapkan Kang Dedi atau Prof Dedi dari UBP berkenan menyampaikan satu sharing di awal. Dan yang terakhir dari saya, terima kasih kepada Pak Imron dan Pak Hartono, karena Pak Imron ini Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia selain ada kampus pusat mereka di Rawamangun juga di Bekasi, yaitu di Blue Plaza, dan itu sudah milik Pak Wawan, jadi bukan lagi sebagai tempat yang mereka sewa, jadi sudah berada di Bekasi. Jadi kalau Pak Imron ya kalau Pak Imron mau menjadwalkan Pak Wawan ngajar itu bagus juga. Tidak ini promosi saya ya. Siapa tahu dia mau traktir saya nanti kalau dapat hondos Pak ya. Kemudian Pak Hartono adalah orang paling berjasa untuk Setiami menghadirkan kampus di Kota Bekasi, dan itu juga udah milik kita dan di Jalan Kartini. Jadi Pak Hartono ini orang bertangan dingin dalam arti apa-apa yang dia pegang jadi benda yang berguna jangka panjang, karena dia mantan Komandan Menwa Unsud Sudirman dulu dan juga bersama saya di Setiami. Terima kasih Kang Wan, 3,5 menit, sorry lewat setengah menit. Thank you very much. Daun sirih, daun kayu, terima kasih, thank you. Terima kasih Pak Reja. Ya, sudah tidak asing lagi lah dengan sosok Pak Reja ini ya. Sudah orang dari dengar suaranya sudah tahu lah ya, yaitu Pak Reja ya. Saya jalan nih mobilnya, tadi berhenti sebentar. Oke. Saya tertarik topinya aja ya. Kapan lah saya dikirimkan topinya ya, bagus juga ya. Topi ini di sini ada KPK-nya loh. Okay. Terima kasih Pak Reja. Baik sahabat dosen, tadi sudah didengarkan sama-sama ya sambutan dari Pak Reja sebagai inisiator ya obrolan dosen episode yang kedua ini. Kita langsung saja dengarkan ya cakapan dari Prof Dedi ya. Beliau ini adalah Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sedikit saya informasikan ya, dan sekaligus di ruangan ini ya saya ucapkan selamat ya terhadap Universitas Buana Perjuangan ya, terutama kepada Prof Dedi ya atas gelar akademik ya guru besarnya ya yang sudah diperoleh, dan mungkin ini adalah yang Karawang tuh yang kedua ya Prof ya, yang mendapatkan guru besar ya, dan tentunya itu tidak mudah ya, dan sekalian juga di sini bisa sharing ya beliau sebagai rektor ya, dan juga pengalaman beliau dalam meningkatkan dan konsisten meningkatkan jabatan fungsional sebagai dosen ya. Silakan Prof Dedi ya sedikit menyampaikan prakata dan paparannya, nanti kita diskusi di dalam perjalanan seperti itu. Silakan Prof Dedi, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya ini agak mendak-mendak karena
suaranya nggak kedengar karena WiFi sedang bermasalah. Jadi saya pakai HP, mohon maaf sekali Bapak. Suara Bapak jelas sekali bagi kami. Ya. Good. Suara Bapak jelas, Pak. Terdengar baik Jelas. tidak, Pak? Jelas, Pak. Ya. Bagus, Pak. Clear. Jelas ya, baik. Mangga kita ngobrol saja santai. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui, tidak ada ya Pak Wawan. Punten, kita hanya sharing saja. Yes. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wawan, ini adalah Ketua ADI Kabupaten dan Kota Bekasi ya, Bekasi Raya. Kemudian Pak Imron dari Stay Jakarta, terus Pak Hartono dari Setiami, dan Pak Reja juga dari Setiami yang saya hormati. Alhamdulillah berkat Pak Wawan akhirnya saya bisa bertatap layar dengan Bapak sekalian. Kalau kita bicara masalah sharing, saya kira semua juga punya pengalaman yang baik, saya kira tentang bagaimana mengelola sebuah perguruan tinggi. Jadi kalau kita melihat, ini pengalaman saya, sebelumnya saya adalah dosen Universitas Singapura Bangsa Karawang, Pak, sejak tahun 90. Setelah Unsika itu beralih status menjadi perguruan tinggi negeri, maka kemudian saya beralih ke Universitas Buana Perjuangan Karawang. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di Universitas Singapura Bangsa dan kemudian sekarang di Universitas Buana Perjuangan Karawang ini menjadi bagian terpenting dalam hidup saya, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wawan, saya mencapai jabatan fungsional guru besar. Nah, Bapak yang saya hormati, ada satu hal tentang ketika kita bicara masalah dosen, tugas dosen, fungsi dosen dan sebagainya. Nah, saya melihat biasanya dosen itu kita lihat dulu motivasinya dia ingin jadi dosen itu apa gitu. Awalnya biasanya mereka itu adalah melamar ya kan. Artinya mereka apa kalau melamar? Artinya mencari pekerjaan. Nah, ketika mereka mencari pekerjaan maka orientasi pertama sudah barang tentu mereka adalah kompensasi. Akan tetapi di luar ekspektasi mereka ternyata di dunia pendidikan beda sekali dengan di perusahaan-perusahaan. Mungkin salary yang diperoleh tidak besar dan lain sebagainya dan sebagainya. Sehingga banyak sekali dosen-dosen yang tadi orientasi awalnya seperti itu, mereka tidak menjadi betah di perguruan tinggi. Nah, itu yang pertama, motivasi awalnya dulu. Kedua, ini kalau saya sering mengatakan kecelakaan akademik, Pak. Menjadi dosen itu kecelakaan akademik. Kenapa juga kecelakaan akademik? Ini boleh jadi mereka sudah melamar ke sana kemari, nyari perusahaan-perusahaan besar, nyari BUMN dan sebagainya. Mereka tidak dapat, kemudian dia akhirnya menjadi dosen. Ini yang tipe yang kedua, Pak. Tadi memang nyari pekerjaan, kedua memang mereka sudah tidak diterima di mana-mana, akhirnya mereka terpaksa jadi dosen. Terpaksa loh, Pak ya. Ini saya mengambil tipe-tipe ini dasarnya pengalaman yang sudah-sudah. Kemudian yang ketiga memang hidupnya ingin jadi dosen, ingin jadi pengajar. Ini saya kira penting sekali. Latar belakang ini yang harus kita sebagai pengelola perguruan tinggi harus kita pahami. Siapa mereka? Dan pada akhirnya ketika mereka menjadi dosen, ini orientasinya sudah mulai berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, tugas kita sebagai pengelola perguruan tinggi adalah menyamakan persepsi. Ini yang jauh lebih penting saya kira. Menyamakan persepsi siapapun mereka, berasal dari mana, dengan orientasi apapun, motivasi apapun, maka kemudian sekarang mereka sudah jadi dosen. Sudah kadung jadi dosen dan harus berpikir sebagai dosen. Nah, itu yang pertama mungkin yang harus maaf yang selama ini saya pahami tentang dosen itu. Kemudian setelah masuk jadi dosen, mereka punya melihat ada peluang-peluang nih. Yang mereka kejar pertama adalah apa? Menjadi struktural akademik. Contohnya menjadi ketua program studi, sekretaris program studi, menjadi wakil dekan, menjadi ini. Nah, mereka berpikir ini adalah karir.
Ini mereka berpikir ini adalah karir dosen. Nah, oleh karena itu mari kita luruskan bahwa karir dosen itu adalah jabatan akademik dosen, yaitu jabatan fungsional dimulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Nah, ini yang kadang-kadang banyak ya diantaranya dosen yang melupakan ini. Mereka yang penting. Nah, mungkin pernahlah sekali waktu saya di sebuah perguruan tinggi, dosen ini banyak-banyak mencari kelas, Pak. Jadi ingin dapat kelas banyak. Ya. Kenapa? Supaya kompensasinya banyak. Maka mereka berebut dekat dengan ketua program studi, dengan sekretaris program studi, sehingga ini dunianya tidak profesional gitu kan. Nah, mencari kenapa mereka mencari itu? Karena mereka tidak menyadari bahwa dosen itu bukan saya sering bilang di PP sekarang pada dosen bahwa Anda di sini bukan bekerja, tapi Anda di sini adalah berkarya. Apa bedanya berkarya dengan bekerja? Saya bilang kalau Anda bekerja, berangkat pagi, pulang sore, nunggu gajian akhir bulan, besok seperti itu dan seperti itu. Itu adalah bekerja. Maka kalau jadi dosen, jauh dari sekedar itu, tapi mereka berkarya. Kenapa? Contoh kasus. Seseorang menciptakan sesuatu di perusahaan tempat bekerjanya. Apakah kemudian itu bisa diklaim sebagai karya dia, nama dia tercantum tidak di itu? Saya bilang kalau dosen di perguruan tinggi, Anda membuat paper saja namanya sudah nama Anda. Itu tidak ada nama perguruan tinggi, cuma memang Anda ada di perguruan tinggi, biasanya dicantumkan nama perguruan tinggi. Tapi yang jelas Anda memiliki, saya bilang memiliki nilai di situ adalah karya Anda. Sampai kemudian Anda mempunyai hak paten, Anda mempunyai hak kekayaan intelektual, itu adalah menempel pada diri Anda. Itu sangat berbeda sekali dengan orang bekerja di perusahaan. Pasti diklaim oleh perusahaan dong. Nah, kalau sekarang di perguruan tinggi, itu betul-betul milik sendiri. Dan saya bilang, kalau Anda bekerja di perusahaan, maka Anda punya jam kerja 8 jam, ditambah lembur, dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda bekerja di perguruan tinggi, Anda bekerja 24 jam. Loh, bisa kok Pak 24 jam? Yes. Kenapa? Anda jadi RT saja di rumah itu bisa dinaikkan jadi kum kok. Ya, seperti contoh, saya sekarang jadi guru besar, itu kan ngumpulin yang gitu-gitu, Pak. Ya, ngumpulin yang gitu-gitu. Gitu. Itu tidak bisa dikesampingkan. Kenapa? Nah, ini yang harus diberi pemahaman dan kesadaran kepada dosen bahwa mereka itu punya tanggung jawab moral sebagai dosen sebanyak 24 jam dalam satu hari. Apapun yang Anda kerjakan di luar sana, di luar kampus sekalipun, di rumah sekalipun, di lingkungan Anda sekalipun, itu bisa menjadi angka kumulatif untuk menaikkan karir Anda sebagai dosen. Saya sampai kalau untuk itu saya kelas Pak, punten ya, kalau di sebentar saya mau setting dulu ya. Nah, sekalian aja sebentar mau setting ini headsetnya. Itu sesuatu yang kemudian menjadikan saya merasa bahwa dosen itu harus betul-betul setiap saat diberi pemahaman tentang itu. Tanggung jawab dosen itu jauh dari sekedar mengajar. Biasanya orang yang ketika datang ke kampus, mereka rata-rata dosen itu mengajar. Orientasi itu begitu loh Pak. Makanya tadi ada kesan selalu ingin mencari kelas yang banyak, kemudian ya itu tadi ya gitu kira. Nah kemudian kalaupun ingin membimbing yang paling banyak, padahal kita ada aturan-aturan yang memang betul ini. Nah Bapak dan Ibu, bahwa saya kira kita memberi pemahaman kepada dosen ini nggak gampang Pak, karena tadi latar belakang yang berbeda juga. Nah persoalan lain adalah pemahaman tentang bahwa dosen itu adalah mengemban tridharma ini menjadi penting. Bahwa biasanya mereka selalu dalam posisi bagaimana tridharma itu dijalankan. Karena selalu saja dharma pendidikan dan pengajaran yang selalu menjadi pemahaman mereka bahwa dosen itu seperti itu. Bahwa
Sebentar ya Bapak, saya mau setting dulu. Tapi suaranya jelas kok Pak, no Ya, problem. Saya menerimanya nggak jelas ke sini. Oh, I see. Sebentar ya Pak. Oke, Pak Kusnadi, selamat datang Pak Rektor UPN periode sebelum PTN. Nah, nanti beliau akan talk setelah Pak Dedi. Mungkin masing-masing 20 menit, Bang Wawan, biar waktunya bisa semua dapat. Nanti kita diskusi setelah itu. Pak Hartono, Pak Kus ada, silakan to say hello sebelum Kang Dedi mulai lagi, boleh. Assalamualaikum Pak Kus, saya Hartono yang pernah datang ke tempat Bapak. Oh ya, selamat sore Pak. Dari Institut Yami. Pak Wan juga terima kasih. Ya, ini Pak Rektor UBP Karawang Pak. Kapan-kapan kita main ke Karawang Pak dengan Kang Dedi nih. Oh ya. Ya, beliau rektor muda Pak. Kalau Pak Kus rektor senior. Ya. Rektor tua. Senior. Kang Dedi itu Pak Kusnadi juga sudah bergabung. Kalau nanti tuh say hello, mangga supaya teman baru. Oke, makasih suaranya. Kang Wawan, are you ready as moderator? Yes. Ya. Pak Kus itu sudah datang. Yeah. Oke, Pak Dedi bisa dilanjut Pak Dedi? Nanti di anon 20 menit. Nanti Pak Kus 20 menit, Pak Imron dan Pak Hartono. Jadi 1 jam itu kita mendengar paparan atau sharing, nanti diskusinya selepas itu. Jadi kita selesai di pukul 17.30 atau 18, terserah Pak Wawan. 17.30 biasanya. Prof Dedi, belum terdengar suaranya Prof. Dia ini memasang alat ini untuk headsetnya, jadi device-nya mungkin ada soalan. Apakah kalau masih dalam Zoom mungkin soal dia minta waktu tadi, tapi mungkin sambil nunggu Kang Awan bisa tuh saya hello dengan Pak Kus, gimana kabarnya dan sebagainya. Ya, Assalamualaikum Pak Kus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa join ya. Ya. Saya kemarin jumpa Pak Kus di sana, banyak sekali ya inspirasi yang didapatkan nih kemarin ya. Nanti kita mau dengar langsung Kang Awan ya, apa yang Pak Kus ingin sampaikan supaya apakah itu seminar. Baik, apa silakan itu Pak Kus mungkin bisa menyampaikan beberapa hal yang bisa kita sharing ke teman-teman dosen. Silakan Pak Kus. Ya, terima kasih Pak. Tes suara saya kedengar ya Pak ya? Ini Pak Dedi sudah ada, mungkin dilanjutkan dulu sebelum Pak Kus. Silakan. Baik, Silakan Pak Dedi. Mohon maaf. Enggak apa-apa, Pak Rektor, ini ada Pak Kusnadi, rektor senior kita dari UPN. Oh iya. Hello. Sampai salam kenal Pak Kus. Ya, beliau Marsikal Muda TNI Purnawirawan Dr. Kusnadi Kardi MSc. Beliau dosen senior juga di Pasca Sarjana UPN dan di UI juga. Oke, silakan. Oke. Salam kenal Bapak Kus. Ya, terima kasih. Baik, silakan, saya lanjut. Ya, saya lanjut ya. Prof. Ya. Baik. Tadi saya cerita tentang bagaimana tugas dosen, makanya dosen saya jangan sampai cuma mengajar aja, tadi Bapak bilang, bukan itu tugasnya satu-satunya. Betul. Ya. Tugasnya adalah Tridharma. Saya kira ini artinya bukan berarti di perguruan tinggi itu tidak disampaikan, tapi kadang-kadang dosen suka lupa Pak. Kalau nggak terus-terusan biasanya kan gitu. Dan ini penting bahwa tadi saya sih selalu menekankan bahwa Anda bukan bekerja tapi Anda berkarya. Karena apapun karya kita tetap akan menjadi nempel di namanya tersebut. Betul. Gitu kan. Ini yang lebih penting bagi saya. Kemudian Bapak dan Ibu, Ibu nggak ada ya kebetulan. Nggak ada Ibu Pak. Bapak-bapak ini saya kira sesuatu yang penting bagi kita untuk memberikan pemahaman kepada dosen itu. Kenapa harus Tridharma perguruan tinggi? Karena tadi jabatan fungsional itu adalah karir dosen. Jadi bukan jadi rektor karir itu. Kalau karir itu jadi rektor yang tertinggi itu ada masanya. Artinya masanya hanya 4 tahun atau 5 tahun kali 2 kan gitu kira-kira. Nah tapi kalau kemudian orientasi mereka ke sana, mereka akan frustasi Pak.
Tapi kalau orientasinya adalah kepada jabatan fungsional, maka tadi Tridharma ya harus menjadi pilihan utama. Karena untuk menjadi asisten ahli, untuk menjadi lektor, tidak hanya harus pengajaran saja, bahwa penelitiannya dan pengabdian pada masyarakat harus menjadi kunci utama. Bahkan Bapak untuk menjadi lektor kepala, penelitiannya itu 45%, Mbak, dari seluruh hukum yang harus diperoleh. Untuk menjadi guru besar 45%. Oleh karena itu saya kira ini menjadi sangat penting, bahwa penelitian jauh lebih penting, lebih tinggi nilai yang harus didapatkannya untuk mencapai jabatan karir tadi. Itu saya kira yang harus menjadi pemahaman bagi kita semua. Kemudian aksesibilitas, saya kira tadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Reza di awal-awal, bahwa kok dosen hanya dengan mahasiswa yang sama dari awal sampai akhir. Kemudian ini penting, saya kira enggak salahnya kalau kemudian, kalau mungkin Pak Reza di Malaysia sudah sejak dulu, dan sekarang enggak salah juga Mas Menteri mencanangkan tentang Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi Indonesia, saya kira, dan Pak Reza sudah memulai sejak lama. Oleh karena itu nanti ditularkan ya Pak Reza. Baik, insya Allah. Dan kemudian juga banyak di beberapa perguruan tinggi, mungkin bukan di wilayah kita, di wilayah lain, dia sudah pendidikannya S3, doktor, tapi kemudian ketika ditanya, Pak, jabatan fungsionalnya apa? Loh, apa itu jabatan fungsional? Nah, ini banyak Pak seperti ini. Ini yang harus ini mudah-mudahan tidak di wilayah kita ya, tidak di wilayah Karawang, Bekasi, Jakarta. Maksudnya enggak terlalu beda maksudnya. Ya itu. Nah, jadi saya pernah bertemu dengan orang-orang seperti ini, ketika saya beritahu, oh gitu ya. Ternyata saya tidak diberitahu Pak oleh kampus kami gitu kan. Oh gitu ya, dosen itu ya tadi harus kayak Pak Reza yang harus banyak piknik ya Pak Reza ya. Jangan kurang piknik gitu. Kalau dosen kurang piknik, kalau dosen kurang piknik, nah itu ya seperti tadi, bahaya juga gitu kan. Akhirnya dia mengajarkan. Satu hal yang harus kita pahami, bahwa dosen itu kadang-kadang ketika kuliahnya dia ada dosen favorit Pak. Ya seperti kita lah, pasti ada dosen favorit. Nah ternyata dosen favorit seperti saya kuliah di tahun 80-an. Nah kemudian apakah betul kalau hari ini kita masih ajarkan itu seperti dosen favorit kita yang dulu? Nah ini juga harus diberi pemahaman kepada para dosen ini. Ini beda zaman. Mungkin Saidin Abu Bakar pernah menyampaikan, jangan ajarkan anak-anakmu dengan pengajaran zaman dulu, kan gitu kira-kira seperti. Ya kira-kira demikian. Saya kira sudah terlalu lama saya menyampaikan, maaf sekali lagi, ini hanya sharing saja. No problem. Pengalaman saja. Ya tadi mudah-mudahan yang sudah associate profesor segera menjadi profesor Pak. Ya, jadi provokator dulu nih Pak, sementara. Siap. Terima kasih. Kalau tadi katanya ada 2 ya di wilayah kita, yang sebelumnya mungkin Prof. Joni ya dari Presiden. Ya, alhamdulillah saya yang kedua, yang mudah-mudahan nanti bapak-bapak yang lain segera menyusul. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Dedi ya. Nanti di sesi terakhir lah kita diskusi ya. Ada beberapa catatan yang sudah saya catat ya untuk kita sharing untuk memperdalam kembali ya. Baik, selanjutnya Pak Kus, bisa terdengar suara saya Pak Kus? Ya. Oke, baik. Silakan Pak Kus. Pak Kus, alokasinya 20 menit juga ya Kang Oman? Ya, 20 menit ya. Nanti diskusi kemudian. Ya, terima kasih Pak. Saya suaranya agak serak. Ya. Kebetulan jadi rektor selama. Apa suara Pak Kus tuh asli seperti Bruri Pasal 5 Pak. Jadi non problem Pak. Saya menjadi rektor di UPN Jakarta, dan saya juga yang menjadikan UPN menjadi negeri. Betul. Tapi setelah jadi negeri, out ya Pak. Ya, tapi pahalanya nggak out Pak, masih aja terus. Ya, karena begini, waktu akan menjadi negeri,
itu semua rektor dari Jogja, dari Jawa Timur itu dari non militer, Pak. Sedangkan ketua yayasan dan anggotanya militer. Jadi mereka takut. Dari saya ambil alih itu kepemimpinan. Saya katakan jangan takut, harus berani. Ini perintah dari menteri, harus di negeri karena Kemhan sudah mempunyai Unhan, ya. Juga ngajar di Unhan. Nah, saya timbulkan semangat, mereka menjadi semangat sehingga menjadi negeri, dan hubungannya akhirnya ada UPN dengan yayasan kurang baik. Tapi tidak apa, karena itu perintah dari menteri. Yang saya menjadi rektor bukan dari profesor, Pak, belum profesor sekarang, tapi karena dari ketua Badiklat, Badan Pendidikan Latihan di Kemhan, terus pensiun. Setelah pensiun kok saya merasa masih muda, kok udah pensiun. Umur saya 56. Jadi saya kuliah di UI. Kuliah, jadi di sana the oldest siswa, jadi mahasiswa yang tertua. Karena saya mantan ketua Diklat, kuliah di UI, campur dengan mahasiswa yang makan di bawah pohon sama-sama. Akhirnya saya lulus, malah ada 4 orang yang tidak lulus, yang paling muda. Karena apa? Niatnya itu lain. Kalau saya niat lulus jadi dokter, mereka mungkin kurang semangat lah. Semangatnya masih kurang. Nah, ini saya berprinsip adalah late is better than never. Jadi lebih terlambat daripada tidak. Kemudian dokter memperkuat saya jadi rektor. Nah, karena umurnya udah 65, jadi untuk jadi profesor terlambat, Pak, dijirit. Tapi pengalaman saya jadi rektor itu bisa mengarahkan UPN. Pada waktu itu saya survei ke Entikong. Pak Reza pernah dulu, Pak, ke Entikong, ke Pontianak. Saya ambil mahasiswa yang berpotensi, lulusan SMA yang berpotensi tapi kurang keberuntungan ekonomi. Saya tarik ke UPN, sekolah gratis, Pak. Ada 6 orang yang saya sekolahkan gratis. Kalau saya tidak jadi rektor, mungkin tidak bisa. Kemudian ada pesantren, kebetulan senior saya Pak Rilo Pembudi punya pesantren di Bogor, sambil 4 orang untuk kuliah di UPN. Mereka kuliah, Pak. Iya. Begitu saya berikan rumah, dia tidur di masjid. Saya tanya, loh, kok di masjid? Iya, Pak, sambil beramal, Pak, tiap pagi bisa ngepel. Iya. Prihatin, tapi bagus sekali mereka lulus. Begitu lulus, saya kumpulkan, saya bilang, saya kebetulan jadi rektor bisa bantu kalian. Kalau saya bukan rektor, nggak bisa bantu. Jadi terima kasihlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan kepada saya. Karena saya menjadi rektor juga karena Allah. Iya. Jadi jangan berterima kasih kepada saya, terima kasihlah kepada Tuhan. Karena manusia itu diberikan nasib sendiri-sendiri oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya ingat waktu saya SMP, Pak. SMP saya anak transmigran, mau sekolah di Jogja aja nggak bisa. Orang tua saya bilang, anak bapak saya transmigran. Orang tua saya bilang, Bos, adik kamu 6. Kalau kamu sekolah di Jogja, berarti kamu mengorbankan adik kamu yang 6 orang. Tidak sekolah. Akhirnya
saya dibiayai oleh kakek saya panggil Mbah. Itu menjual sawah 4 hektar dijual 2 hektar separuhnya. Nah, Gus, ini sekolah kamu. Kalau kamu lulus SMA aja, cari nasib sendiri. Saya kira Tuhan Maha Adil, mesti punya nasib. Kemudian setelah saya kelas 3 SMA, saya mikir kemana saya harus sekolah yang tidak bayar. Masuk ke Akabri Udara. Masuk ke Akabri Udara, akhirnya saya mikir gimana supaya saya bisa sekolah, gak bayar. Semangat tinggi, Pak. Akhirnya sekolah di 3 negara. Amerika 4 kali, kemudian di Australia dan di Inggris. Sekolah tertinggi militer namanya Lemanas, saya di Inggris. Nah itu saya sekolah saya 6 kali di luar negeri. Kebetulan saya dicalonkan jadi duta besar oleh Menteri Pertahanan Pak Yono Sudarsono. Pada waktu itu kan ditolak sama teman saya, Pak. SBY itu teman satu yang menolak saya. Saya nggak tahu alasannya. Padahal saya ketua Gotek yang mengambil Sukhoi pertama kali saya. Ya, namanya pejabat ya. Walaupun dulunya teman, tapi kan udah jadi presiden punya otoritas ya. Akhirnya saya juga pasrah aja, pasrah kepada nasib. Itulah akhirnya saya menikmati jadi rektor, menjadikan UPN menjadi lebih maju yang tadinya mahasiswanya begitu selesai rektor menjadi 2 kali lipat. Sekarang setelah menjadi yang kedua, mahasiswanya banyak. Yang mana masuk ke kedokteran ada mungkin 1:25 yang terkenal kedokteran. Saya sudah ngajar dokter, banyak juga yang datang, Pak mohon bantuan, anak saya masuk kedokteran itu. Udah ngajar direktur, Pak. Jadi tahun kemarin saya membantu 1 orang menjadi mahasiswa kedokteran. Tapi ya bilang terima kasih ya alhamdulillah. Wah, Jadi kisah menarik. Jadi saya ingin supaya anak yang tidak mampu, Pak, disekolahkan gratis. Nanti uang makan dari mana? Menghadap ke Bupati. Pak Bupati mohon supaya anaknya di daerah ini bisa dibayari makan. Karena semua warga negara punya hak untuk sekolah. Tapi ironis yang tidak mampu tidak bisa sekolah. Ini saran dari saya, karena kalau sudah jadi rektor, amal apa yang bisa disampaikan. Saya kira itu, Pak. Wow. Kalau dosen saya kira amalnya lebih banyak. Berikan pengetahuan, ilmu kepada murid-muridnya. Kemudian rektor itu bisa kerjasama dengan luar negeri. Dengan bantuan Pak Reza, saya terima kasih. Bagus, dulu kita jalan-jalan Kuala Lumpur ya Pak, dengan Bu Erna dan lain. Sekarang kader Pak Kus, Ibu Erna sudah jadi rektor ya, itu pemberhasilan Pak Kus itu. Iya itu kader saya. Iya. Jadi ke Malaysia, ke Thailand itu. Iya betul. Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Kus. Saya juga. Pak, saya live duluan karena mau ketemu Pak Herman Suparno, mantan Menteri Tenaga Kerja ini di Kemang Pratama. Nanti saya join lagi. Iya, silakan Pak Reza. Salam buat Pak itu ya Pak. Ya Pak Herman. Assalamualaikum. Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Kus. 5 menit lagi Pak Kus, dilanjut. Ya, begitu cerita singkat saya. Saya pesan lagi terutama kepada Pak Rektor supaya sumber daya manusia yang
tidak memiliki kemampuan untuk sekolah diberikan bayar paruh apa gratis supaya mereka sama-sama menikmati keindahan Indonesia, bisa bangun Indonesia. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Kus. Luar biasa sharing pengalamannya, ya sangat menginspirasi ya. Mudah-mudahan ini yang mendengar ya cakapan ini bisa menjadi inspirasi ya bagaimana pentingnya ya mempersiapkan generasi-generasi muda, anak-anak muda saat ini ya, terutama dalam hal kesempatan untuk mendapatkan kuliah ya. Tadi Pak Kus sudah menyampaikan beberapa best practice ya, merekomendasikan ya beberapa kali ya anak-anak yang tidak mampu untuk kuliah dan dikoneksikan dengan bupati-bupati setempat ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi ya Pak Kus ya. Terima kasih. Baik, sahabat dosen, kita lanjut ke pembicara sharing session selanjutnya ya. Mungkin kami persilahkan ya ke Pak Dr. Hartono. Ya, beliau ini beliau ini adalah tadi sudah sampaikan ya. Salah satu dulu saya kenal beliau adalah sebagai wakil rektor ya Pak Hartono ya. Wakil rektor 2 ya kalau tidak salah di Setiami, dan ternyata kampus Setiami cukup maju berkembang ya, dan saya menjadi saksi hidup ya, saksi hidup karena saya ngajar di sana beberapa tahun bagaimana Pak Hartono ini mensupport ya secara jelas dan secara intens ya bagaimana menyediakan dan memberikan fasilitasi ruang ya baik ruang diskusi ya kepada dosen-dosen yang ada di Setiami. Yang menarik adalah dosen-dosen yang ada di kampus Pak Hartono waktu itu ya itu tidak pandang bulu ya. Artinya tidak pandang bulu itu semua dosen ya baik yang tetap maupun tidak tetap itu dikolaborasikan dalam satu momen-momen yang penting sehingga terjadi transfer knowledge yang luar biasa. Nah, mungkin lebih jelasnya mungkin Pak Hartono ya bisa memberikan informasi atau sharing ya bagaimana sih ekspektasi dosen ini ke depan itu seperti apa sih sebenarnya, dan teknik-teknik untuk melakukan maintenance dan develop ya itu seperti apa. Nanti kita ramu dari semua pembicara, baru kita akan feedback ya setelah di akhir session. Terima kasih. Silakan Pak Hartono. Terima kasih Pak Wawan. Mohon maaf Pak Ibron. Moderator jadi saya dulu. Baik, yang saya hormati Pak Kusnadi, Prof. Dedi, Pak Imron dan Pak Wawan. Saya Hartono. Mohon maaf nih, di belakang saya ada tukang, jadi ada ketok-ketok. Ada yang mengiringinya, Ya, saya di Setiami itu bersama dengan senior saya Pak Reza, beda 1 tahun. Jadi kalau saya mulai tahun 98, Pak Reza itu 97. Mulai dari mahasiswanya yang 150 mahasiswa sekarang menjadi kurang lebih 10 sampai dengan 11.000 mahasiswa di kampus kami di Setiami. Kalau pengalaman ini sharing pengalaman aja Pak Wanan ya, dan Bapak sekalian, karena saya nggak ada yang di desa juga nggak ada yang istimewa, semuanya di kampus berjalan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wawan. Berbicara terkait dengan masalah dosen, tadi sudah banyak disinggung oleh Prof. Dedi, ya, terkait dengan yang pertama motivasi menjadi dosen itu apa, ya, kemudian keduanya setelah menjadi dosen itu apa yang diinginkannya. Sebenarnya ada kalau saya sedikit merangkum permasalahan-permasalahan dosen, atau mungkin kalau tadi menyinggung Pak Wawan lah ya, tentang bagaimana kami mengelola dosen-dosen di kampus kami, karena
Setiami pernah menjadi perguruan tinggi di urutan 156 atau berapa atau 200 ya di Indonesia, tapi saat itu 3 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu. Sekarang agak turun lagi. Nah, terkait dengan dosen ini, Bapak-Bapak sekalian, memang tadi singgung oleh Prof. Dedi, yang paling pertama diperhatikan dengan kesejahteraan. Ya, kesejahteraan. Kesejahteraan ini tidak hanya sisi materi saja, tapi kami kepada para dosen, khususnya para senior yang sama-sama berjuang, itu bagaimana menguangkan dosennya. Mereka itu berkontribusi kepada lembaga ini tidak hanya pada sisi mereka ingin materi saja, tapi benar-benar mereka dedikasinya rasanya itu tinggi karena mereka menerima suasana di kampus kami itu ya seperti layaknya keluarga sendiri. Salah satu contoh misalnya begini Pak Wawan ya, Pak Didi, Pak Imron. Pernah di kampus kami kan dulu mulai kuliah itu pukul 7.45. Saya biasanya pukul 6.30 itu sudah sampai di kampus. Pas saya sampai di kampus, ternyata sudah ada 2 orang dosen. Orang dosen ya cukup senior. Saya datang, sudah ada 2 orang, terus saya masuk ke ruang dosen, saya sapa beliau-beliau, kemudian saya tanyakan, wah ini bapak-bapak ini sangat rajin dan disiplin ini, rumahnya jauh, mungkin perkiraan 1 jam perjalanan dari tempat tinggalnya, dan pukul 6.30 sudah di kampus, mungkin lebih dulu dari saya tanya, pasti belum pada sarapan ini, kan? Belum Pak Hartono, ya, akhirnya saya minta tolong kepada Office Boy, untuk memberikan buat sarapan, dan kemudian setiap hari saya sediakan roti tawar, selenya, dan kopi untuk para dosen-dosen sehingga mereka datang pagi itu nggak pikir lagi mencari sarapan, tapi sudah tersedia sarapan pagi di situ. Nah, artinya dari sisi kesejahteraan memang saya saat itu kami sangat memperhatikan khususnya pelayanan menguangkan itu dan menyapa dosen. Jadi jangan ada jarak antara dosen dengan para pejabat, pimpinan khususnya. Ya, saat itu saya wakil rektor dan saya dekat dengan mereka sehingga mereka pun dengan kita juga tidak sungkan memberikan masukan-masukan atau kritik-kritik. Ya, kita tidak dengan baik. Itu menguangkan yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, dari sisi kesejahteraan. Dari sisi kesejahteraan ini ya tidak menutup mata bahwa tadi sampai Prof. Dedi, motivasi yang pertama jadi dosen kalau itu jadi tidak ada yang lainnya berarti kan jadi pendapatan utama ya. Artinya dosen ini akan bisa fokus dengan profesinya sebagai dosen dengan catatan ya bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya yang cukup lah, dan tidak kurang ya, ini cukup. Nah itu makanya kami dulu Pak Wawan hampir mungkin setiap 2 tahun sekali merevisi ya. Alhamdulillah Setiami itu setiap tahun penerimaan mahasiswanya tidak kurang dari 3.000 sebelum tahun 2020. Sehingga tiap tahun kami meninjau tentang honor dosen, ya honor dosen per SKS-nya itu kami tinjau, diupayakan bahkan ditingkatkan. Ya kalau tidak tahun sekali, 2 tahun sekali. Kalau tidak di situ, misalkan SKS-nya tetap, tapi kami beri tunjangan-tunjangan lain. Misalkan ada tunjangan pendidikannya, ada tunjangan untuk kehadirannya, ada untuk tunjangan prestasi dan seterusnya. Dan tidak banyak, tapi itu ternyata cukup memotivasi para dosen yang ada. Kemudian kalau permasalahan tadi bahwa dosen itu harus melakukan tridharma perguruan tinggi, memang yang utama mereka sisi pengajaran ini dulu kami memang tidak membedakan antara dosen tetap dengan dosen tidak tetap. Ya, semuanya mendapatkan hak yang sama.
bedanya hanya kalau dosen tetap dapat gaji tetap, kalau dosen tetap hanya mendapatkan honor mengajar dan tunjangan-tunjangan yang lain. Sedangkan fasilitas untuk penelitian dan lain sebagainya kami samakan. Kami sangat mendorong dosen-dosen saat itu, misalkan untuk penelitian, ada dana dari lembaga. Dana dari lembaga kisarannya antara 7,5 sampai dengan 10 juta. Dana PKM juga kami sediakan. Tapi memang ini Bapak sekalian, minatnya yang kadang lembaga sudah menyediakan dananya, tapi minat dosen sendiri untuk melakukan penelitian khususnya itu masih kurang, ya masih kurang karena mereka fokus pada pengajarannya, fokus pada pengajaran. Duluan tidak terlalu ditekankan, ya tidak terlalu ditekankan tentang jabatan akademiknya atau jabatan fungsional akademik sehingga mereka terlena. Kemudian setelah ditekan bahwa dosen harus punya kepangkatan atau jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli, baru tergerak mereka melakukan kegiatan penelitian, artikel, jurnal, ya itu yang terjadi dan lembaga mensupport, ya lembaga mensupport untuk artikel jurnal di nasional maupun internasional, lembaga mensupport. Saat itu Pak Wawan, ya saya bicara saat itu. Kalau sekarang kan berbeda, saya tidak bicara saat ini, tapi saat itu. Dan ternyata perhatian lembaga itu mendapat respon juga dari dosen. Itu terlihat dari meningkatnya jumlah dosen yang mempunyai kepangkatan akademik, banyaknya dosen yang mulai kegiatan PKM, banyaknya dosen mulai kegiatan penelitian, dan seterusnya. Jadi itu respon yang sangat baik dari para dosen. Jadi, kemudian termasuk untuk publikasi internasional, publikasi internasional pun kami support, ya kami support. Bahkan dulu pernah keluar sampai nilai angka 20 juta kalau bisa masuk ke Scopus Q1 atau Q2, itu sampai angka 20 juta. Ini memang tidak mudah untuk sampai ke sana. Yang pasti lembaga saat itu mensupport benar tentang dosen yang ada. Dan itu progresnya cukup signifikan. Terus ya permasalahan dosen Pak Wawan dan Bapak-Bapak sekalian, kalau untuk studi lanjut, ya untuk studi lanjut itu kalau lembaga tidak mensupport dan mungkin tidak ada regulasi tadi Pak Wawan sampaikan suatu saat nanti dosen harus S3, itu kemungkinan besar sangat kecil yang untuk bisa melanjutkan ke 3, ya itu sangat kecil. Mereka fokus lebih nikmat dengan kondisi yang ada sekarang. Kalau dilihat di Pak Wawan, Prof. Dedi dan Pak Gus juga Pak Imron, dosen di Indonesia itu berdasarkan dari PDDikti yang S2 itu kurang lebih 260.000, S3-nya kurang dari 50.000. Jadi hampir seperlimanya dari yang S2. Segalanya mungkin banyak Pak Wawan ya. Karena biaya untuk S3 juga mahal, kalau tidak disupport oleh lembaga, ya sangat kecil kemungkinannya itu. Makanya banyak dosen-dosen yang perguruan tinggi, sebut saja ada satu kampus di Tangerang sana yang membuka untuk yang punya S3 langsung diterima ke sana, nggak pakai pikir panjang, langsung diterima dan diberi kompensasi cukup tinggi. Ya. Gaji 15 juta ditambah dengan kalau ada publikasi internasional itu 7 juta per bulan selama 6 bulan. Nah, itu artinya begitu tinggi untuk dapat mengapresiasi lulusan S3. Nah, yang lain-lainnya Pak Wawan dan Bapak sekalian, harapan dosen-dosen yang ada itu sebetulnya mereka tetap ingin berkontribusi besar buat lembaga. Nah, pemerataan sekarang ini terkait dengan beberapa dosen itu yang dilibatkan dalam kegiatan pembimbingan, ya sidang itu masih terbatas, Ini karena mohon maaf kadang pihak pimpinan, baik itu pimpinan universitas, institut ataupun prodi, ya tidak profesional. Tadi kalau Pak Dedi bilang dekat-dekati ke prodi biar dikasih ngajar, dekat-dekati ke prodi biar dikasih nguji, ya. Dan seperti itu yang terjadi. Dan akhirnya pun kaprodi, ya siapa yang dekat ke dia yang
diberikan. Nah, itu kan tidak profesional, ya. Mematikan yang lainnya. Jadi, sekalian, di dalam pengelolaan dosen ini memang kita harus bisa melakukan seimbang, merata, adil yang proporsional, ya. Adil yang proporsional. Tidak ada pembedaan-pembedaan khusus, ya, antara dosen tidak tetap dan tidak tetap. Dan satu lagi, Prof. Wawan, ini terkait dengan kesejahteraan, ini terkait kesejahteraan. Dosen yang sudah serdos memang sudah dapat tunjangan dari pemerintah tiap bulan yang diterimakan mungkin 3 bulan sekali. Nah, ada dosen, sekarang ini kan ada status dosen tetap, yang memang dari awal dia dosen tetap, kemudian ada status dosen kontrak. Nah, yang lebih parah lagi, dosen kontrak ini kadang sudah senior, dia di situ, dosen kontrak, di 0 tahunkan. Kompensasi yang diterima pun tidak layak, bahkan mungkin di bawah UMR. Nah, ini yang saat ini menjadi resah, itu khususnya regulasi pemerintah, supaya para dosen swasta itu mungkin harus ada regulasi yang mengatur, baik itu permen atau pemerintah, ya, menetapkan standar minimal untuk dosen itu, dosen tetap, ya, baik dosen tetap maupun dosen kontrak, dan kualitas pendidikan dan jabatan fungsional itu jelas. Gajinya sekian, tujuan fungsionalnya sekian. Nah, supaya apa? Supaya ya tadi bisa fokus di kampusnya, bisa berkontribusi banyak untuk kampusnya, ya. Masyarakat dan penelitian mungkin bisa juga dijalankan. Tuh. Tapi kalau ya tadi gajinya kecil, ya mohon maaf, ya kita kemana-mana. Gitu. Itu sementara dari saya, Pak Wawan, sedikit cerita pengalaman saya di Setiami, bagaimana mengelola dosen. Yang pasti bagi pimpinan perguruan tinggi itu harus bisa menguangkan mereka, ya. Kadang mereka itu tidak berpikir tentang, kadang ada dosen-dosen praktisi, ya, dosen-dosen praktisi itu mereka dari sisi materi sudah tercukupi, jadi ngajar itu sebagai hobi atau panggilan jiwa. Ya, orang-orang seperti ini yang benar-benar harus diperhatikan. Cuman kadang kita lupa, wah mereka praktisi, dan dipaksa punya jabatan fungsional akademik. Nah, itu aduh, ya berat sekali. Baik, itu sharing sedikit dari saya, Pak Wawan. Oke, terima kasih Pak Hartono. Terima kasih. Intinya mewongkan dosen, ya. Nah, ini kata kunci ini, ya. Nantilah kita diskusi, ya, setelah langsung estafet saja Pak Imron, ya. Monggo Pak Imron, ya. Ini benang merahnya sudah terlihat, ya, untuk bahan sharing ya sedikit nanti di akhir paparan semua narasumber obrolan pada sore hari ini. Silakan Pak Imron, 20 menit ke depan. Ya, baik. Terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Prof, ya, Prof Dedi, Pak Kusnadi, Pak Hartono, saya mungkin tidak banyak, ya, yang akan saya sampaikan. Ya, saya menarik tadi apa yang disampaikan oleh Prof Dedi, ya. Memang saya pikir itu persoalan di perguruan tinggi swasta lah gitu, ya. Nah, misalnya tadi, ya, bagaimana dosen itu memang kalau tridharma itu hanya terfokus kepada pengajaran gitu, ya. Di tempat saya itu ya sama juga seperti itu, ya, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia itu. Jadi dosen-dosen itu hanya berat, dia itu mengejar kelas yang banyak misalnya gitu, ya, sehingga penelitian itu sangat-sangat kurang itu, ya. Kemudian pengabdian ya juga kurang, ya. Tapi apapun juga, saya pikir saya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia itu sudah dari tahun 1986, ya. Mahasiswa kami dulu itu di Jakarta itu mungkin untuk level sekolah tinggi itu cukup besar, ya. Itu sampai totalnya itu di sekitar 86 sampai krisis moneter kita itu 90
Han itu ya 98, di bawah 2000 itu kita masih bisa sampai 12.000 mahasiswa. Penerimaan kita seperti Pak Hartono tadi kan prodinya banyak. Kalau kita itu kan cuma 2 prodi ya yang besar itu ya, S1 akuntansi dan S1 manajemen. Nah, ini kita menerima cukup besar juga ya, di atas 2.000 rata-rata setiap tahun waktu itu. Nah, tetapi dengan berangsur-angsur itu menurun-menurun ya, karena makin banyak persaingan dengan perguruan tinggi yang lainnya, misalnya tumbuhnya perguruan tinggi yang lebih baik gitu ya, sehingga kita makin lama makin menurun. Nah, kemudian yang menarik, saya pikir tugas dosen itu adalah di penelitian. Nah, dan ada aturan baru saya lihat di sini ya, baru diterapkan mulai semester ini, terutama di LLDikti wilayah 4 itu dosen-dosen yang belum dapat sertifikasi pun itu sudah wajib untuk membuat laporan BKD ya, jadi laporan beban kegiatan dosen. Nah, jadi saya pikir ya memang banyak yang kaget kawan-kawan itu, terutama yang belum dapat sertifikasi itu, kok sudah harus menyusun BKD. Tapi itulah persyaratannya. Dan saya pikir betul itu seperti Prof. Dedi tadi bilang, ya jadi dosen ini pada akhirnya akan lebih serius gitu ya. Karena kalau tidak terpenuhi seimbang ya antara pengajaran, penelitian, dan pengabdian itu akan sulit sekali untuk mendapatkan kepangkatan fungsional itu ya. Itu akan, jabatan fungsional itu akan sulit sekali kalau misalnya walaupun dia belum dapat sertifikasi dosen, tetap dia harus melakukan penelitian karena itu kan ada aturan-aturannya gitu ya. Nah, mungkin aturan baru ini bolehlah kita sambut, misalnya ini dalam rangka untuk meningkatkan karya dosen tadi ya. Jadi bukan saja pengajaran, tapi penelitian juga harus dijalankan dengan baik. Ya, di tempat saya itu memang dana penelitiannya tidak besar ya. Mungkin itu juga yang membuat kawan-kawan itu pada malas. Jadi yang melakukan penelitian itu hanya yang biasa-biasa saja. Jadi kalau kita lihat sepanjang tahun itu yang meneliti ya itu saja gitu ya. Kita ada konferensi khusus sebelum pandemi itu, kita di tahun 2019 itu terakhir kita selenggarakan itu namanya itu SBES ya. Itu sudah dari tahun 2010 kalau nggak salah kita ada konferensi itu. Nah, tapi tetap saja yang saya sampaikan tadi, yang misalnya aktif, misalnya meneliti, publish, dan ikut konferensi itu ya terbatas yang sudah biasa saja gitu ya. Jadi secara keseluruhan dosen-dosen kita itu ya memang masih banyak yang belum melakukan penelitian. Ya, tadi saya pikir betul itu Prof. Dedi mengatakan kalau penelitian itu juga honornya kecil gitu, sementara yang pasti itu adalah pengajaran. Nah, jumlah kelas gitu ya, sehingga itulah yang membuat misalnya di tempat saya itu jabatan fungsional itu yang profesor itu kayaknya guru besar itu sangat terbatas gitu ya. Sampai sekarang itu baru ada 2, tapi yang satunya sudah meninggal dan sekarang tuh cuma ada 1. Nah, lektor kepala itu mungkin tidak ada sampai 10 orang lah ya. Yang kebanyakan itu termasuk saya ini masih lektor gitu ya. Saya lektor itu di tahun 2000 berapa itu? 2003 pada 2004 itu saya lektor itu. Sampai sekarang belum naik-naik. Ternyata untuk lektor kepala itu kan akan makin sulit ya. Sudah ada membutuhkan misalnya jurnal-jurnal internasional, Scopus dan sebagainya itu ya. Nah, ya saya juga terlena dulu itu ya dengan pengajaran.
Nah, kemudian di tahun 2010 itu saya ditunjuk untuk diangkat untuk menjadi wakil ketua 1 di bidang pendidikan ya. Nah, apalagi begitu di bidang pendidikan yang kami juga bersama-sama dengan Pak Ketua gitu ya. Kita mendorong dosen-dosen untuk melakukan penelitian, makanya dilahirkanlah itu konferensi tahunan kita ya, SBS itu maksudnya untuk mendorong melakukan penelitian ya, tapi ya itu berhasil ya mungkin plan ya, mungkin sangat plan itu kegiatan penelitian tambahan dari penelitian itu. Iya, nah dan juga memang betul kayaknya kawan-kawan dosen itu melihat jabatan fungsional, jabatan struktural itu sepertinya lebih lebih menarik gitu ya bagi dosen-dosen kami di sana itu, karena ya mungkin karena tunjangan strukturalnya lebih besar gitu kan. Nah, saya waktu itu sampai 2 periode, saya baru selesai itu Agustus 2021 ya. Kalau nggak salah itu lebih dari 10 tahun. Ya, kayaknya sudah terlalu lama. Nah, oleh sebab itulah di lingkungan tempat saya itu terus terang itu masih lebih fokus kepada pengajaran. Ya, memang upaya-upaya untuk mendorong misalnya penelitian itu tetap dijalankan ya sampai sekarang itu oleh pimpinan-pimpinan kami. Mungkin Pak Wawan ini di ADI ya, kalau saya lihat juga kawan-kawan yang lemah dari penelitian ini, kemungkinan itu misalnya mereka itu lemah di metodologi penelitian. Ya, model-model analisis mereka itu lemah ya. Jadi paling mereka menguasai misalnya SPSS atau ya yang standar-standar saja. Ya, kalau misalnya kalau saya lihat ini memang kalau untuk melakukan peningkatan penelitian di perguruan tinggi ini harus ada kolaborasi ya dengan perguruan tinggi lain itu ya, supaya misalnya bagaimana sih untuk meningkatkan kemampuan untuk analisis model penelitian misalnya ya, yang lebih yang lebih bermutu lah ya, yang kalau kita lihat misalnya di jurnal-jurnal Scopus itu yang Q1, Q2 itu ya model-model penelitian itu ya memang sudah sangat ini sekali ya, tinggi gitu ya, sehingga kalau kita hanya mengandalkan misalnya SPSS itu kadang-kadang kita nggak diterima gitu di sana itu ya. Nah, misalnya karena cukup mahal saya pikir dan cukup memakan waktu untuk misalnya melakukan misalnya pelatihan kepada dosen-dosen itu, dan itu harus sering. Kami melakukan pelatihan kepada dosen-dosen itu udah cukup sering gitu ya, tapi ya namanya karena tidak begitu banyak dipakai ya, sehingga ya hanya terbatas yang itu juga itu ya. Nah, oleh sebab itulah mungkin kuncinya kalau saya tekankan itu untuk di penelitian itu adalah harus ada kolaborasi, dan juga nilai dari penelitian kita itu akan lebih tinggi ya kalau kita misalnya bisa berkolaborasi apakah dengan perguruan tinggi sesama perguruan tinggi misalnya domestik, apalagi kalau bisa ke perguruan tinggi internasional misalnya, itu akan lebih bernilai. Nah, tetapi marilah dosen-dosen kita ini kita bekali misalnya dia dengan model-model analisis yang lebih baru lah gitu ya, jangan yang konvensional gitu tuh. Ya, misalnya ekonometrik itu kan luas sekali. Ya, itu
cobalah di ekonomi, saya pikir untuk ekonometrik itu banyak sekali manfaatnya itu. Nah, kalau ini kita berkolaborasi gitu, Pak Wawan mungkin akan lebih berarti. Mungkin itu Pak Wawan yang tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Imron. Ini luar biasa ini ya. Kata kunci yang saya dapatkan dari paparan Pak Imron itu ada yang menarik ya, terlena. Udah kayak judul lagu ya, terlena. dari tahun 2005 ya Pak Imron ya. Iya. Terjebak dalam hanya Eka Dharma ya. Bukan lama lagi saya Pak. Saya dari 2001 udah lektor Pak. Oh gitu. Ya. 2001 saya udah lektor sampai sekarang. Oh gitu, 2001 ya, Masya Allah. Ya. Sekarang udah berapa puluh tahun saya nyambung Pak ini sedikit. Saya saat ini sedang mengajukan lektor kepala. Oh iya. Namun terkadangnya saya kurang 1 jurnal nasional Sinta 1 atau Sinta 2. Oh, iya. Mudah-mudahan lancar Pak Hartono. Ya, masih nyari Sinta 1, Sinta 2-nya nih, Prof. Dedi, mungkin nanti bisa kasih masukan. Oh iya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, ya, sahabat dosen, ya, dalam obrolan dosen ya kita sudah mendengar bersama, ya. Menarik ini dari beberapa kata kunci ya. Dari Pak Hartono tadi kata kuncinya mewongkan dosen, saya setuju, ya. Dari Pak Kus tadi kata kuncinya adalah ya harus ada keikhlasan, ya, nilai keikhlasan, ya. Lalu dari Prof. Dedi ya tadi ada kata perbendaraan yang baru saya dengar, ya ada istilah kecelakaan akademik. Jadi by accident bukan by design ya. Jadi dosen itu pilihan terakhir setelah mentok kemana-mana seperti itu. Dan itu memang fakta di lapangan ya. Jadi Bapak-bapak sekalian ya di Bekasi Kabupaten itu data kami berapa tahun lalu kita merekap itu data dosen tetap itu ada sekitar 1.300 ya. 1.300 ya. Itu yang data sudah lama. Dan rata-rata memang benar data yang Pak Hartono tadi secara nasional tidak jauh beda dengan yang ada di Bekasi Raya ya. Tidak jauh beda. Mayoritas itu adalah ahli. Asisten ahli. Nah, jadi menarik memang ini Bapak-bapak ya yang ingin coba saya simpulkan di lapangan. Jadi begini. Ada beberapa dosen yang punya semangat untuk penelitian ya. Tadi disampaikan oleh Prof. Dedi ya, presentasi penelitian itu sekarang di dalam untuk borang akreditasi ya, yang 9 kriteria ini ya dominan sekali ya, apalagi untuk jabatan fungsional ya. Kalau dulu sangat gampang ya Japung ya, sekarang makin ke sini ya makin menantang itu ya. Nah, ada yang semangat dosen itu untuk melakukan penelitian, tapi terbentur oleh apa? Tadi terbentur oleh wongan itu loh, Pak Hartono ya. Ya, tidak ada fasilitas pendanaan dari perguruan tinggi. Pada saat ditanya ke perguruan tinggi, jawabannya klasik ya, tidak ada dana. Nah, sehingga si dosen itu si malakamal, bahasakan si malakama. Mau dia terjun ke riset, ujung-ujungnya adalah harus ada dana untuk publikasi, dan itu tidak bisa dipungkiri. Ya, yang kedua ya ada juga perguruan tinggi yang semangat memberikan pendanaan ke dosen, tapi dilalanya di sisi lain dosennya ya sedikit sekali yang terpancing oleh pancingan itu. Tadi Pak Hartono sudah sampaikan, ya kan? Nah, lalu di sisi lain ya kalau kita lihat sama-sama ya Bapak-bapak, ya pemerintah sudah makin ke sini ya, tolong koreksi jika salah, itu memberikan beberapa fasilitas ya untuk melakukan riset. Beberapa pendanaan hibah-hibah riset itu cukup banyak. Namun informasi yang didapatkan oleh kami justru banyak yang tidak terserap. Entah alasannya apa, tapi intinya banyak tidak terserap dikembalikan lagi ke negara. Yang kedua adalah banyak fasilitas untuk meningkatkan studi S3 dan banyak juga beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Namun sekali lagi muncul di lapangan adalah kondisi di lapangan justru banyak dosen yang tidak memanfaatkan fasilitas itu. Nah, sebenarnya ini apa ini yang ada yang Bapak-bapak rektor yang pernah memanage ya, yang sekarang masih aktif ya. Sebenarnya di mana benang merahnya ini? Ya, mungkin Prof. Dedi ya bisa
bisa mengomentari sedikit ya untuk kali ini. Baik, mangga. Terima kasih Pak Wawan, Bapak-bapak yang saya hormati. Jadi Tridharma itu harus jadi budaya, Pak. Jadi di perguruan tinggi itu Tridharma harus menjadi budaya. Nah, untuk membudayakan itu tidak terlepas dengan regulasi. Suara saya terdengar ya, Pak? Bagus, Prof. Baik. Bagus, jelas. Jadi tidak terlepas dari regulasi sinergitas antara regulasi itu kan tidak hanya dari pihak rektorat ya, tetapi harus juga sinergis dengan pihak yayasan, Pak. Kalau swasta kan begitu. Nah, jadi sekali lagi kata kunci pertama adalah Tridharma itu harus menjadi budaya. Kedua, budaya itu harus ada regulasi dulu yang sinergis antara pimpinan perguruan tinggi dengan yayasan. Satu contoh, tadi penelitian itu harus dengan biaya. Perguruan tinggi tidak bisa apa-apa ketika yayasan tidak memberikan dana itu kan, gitu kira-kira seperti itu. Jadi sinergitas antara yayasan dengan perguruan tinggi ini harus terus terjalin dengan baik. Nah, kemudian dosen itu bukan hanya jadi gini. Saya di perguruan tinggi yang lama dulu di Unsika juga menyediakan anggaran penelitian, tapi kemudian akhirnya penelitian itu hanya menggugurkan kewajiban karena ada dana. Karena dana. Ketika dana diserahkan, katakan saja ada dana seberapa, dosen itu asal meneliti saja. Kadang-kadang jiplak sana sini. Yang penting tahun itu dia terpenuhi. Jadi menggugurkan kewajiban dia untuk meneliti. Nah, lalu kemudian begini Bapak, kita membuat strategi. Ketika dana penelitian itu adalah sebagai stimulus, bukan total penelitian. Karena ketika penelitian ini lolos, proposal penelitian ini lolos di tingkat rektorat, di tingkat perguruan tinggi, ini kami danai, itu nanti diajukan lagi proposal ini ke hibah dikti, Pak. Gitu. Jadi kita monggo ini yang sekian, nanti kalau berhasil, nah seperti kami setiap tahun mendapatkan hibah dikti minimal 15 dosen, 30 dosen tiap tahun itu begitu, Pak. Karena kami mendorong dari kualitas itu melalui budaya tadi dengan sistem seperti tadi. Nah, kemudian hibah itu kan tidak hanya di dosen pemula, ada hibah bersaing yang lebih tinggi lagi. Nah, dosen kami baru mendapatkan anggaran dari dikti satu penelitian 90 juta, Pak. Ada yang di atas 100 juta. Nah, berarti di sini lembaga penelitian pengabdiannya adalah benar-benar harus memberikan budaya penelitian ini. Kemudian di tempat kami dosen itu kalau tidak meneliti dalam 1 tahun itu malu, Pak. Karena kami punya kewajiban. Kami diwajibkan dosen itu meneliti 1 tahun itu 1 dan pengabdian masyarakat 1 tahun 2. Dan wajib dosen ini harus memiliki hak kekayaan intelektual. Nah, ini sudah jelas ini menjadi nilai-nilai tersendiri, sehingga kenapa kami mewajibkan itu? Karena ini kaitannya nanti dengan akreditasi kan, Pak. Iya. Nah, sekarang dosen ngajar terus, akreditasinya juga 0 kan, Pak. Di bidang pengajaran, di bidang Tridharmanya kan menjadi 0 gitu lah, kira-kira seperti itu. Ini kaitannya sangat erat sekali. Tadi soal kompensasi dosen. Kompensasi setiap perguruan tinggi saya kira berbeda-beda ya, polanya kan gitu ya. Nah, intinya betul tadi Sarkono, jadi saya kira ini harus menjadi prioritas utama ya. Tetapi tadi harus berbasis kinerja, Pak. Seperti tadi ya kan penelitiannya jadi sekian. Penelitian itu stimulusnya enggak sama, Pak. Enggak sekian. Tergantung bobot penelitian itu sendiri. Ya, di bobot penelitian itu kan di tempat kami di konvensi nasional kan dan lain sebagainya gitu loh, Pak. Nah, seperti sebentar lagi tanggal 24 kami konvensi nasional penelitian di LPPM, kami penyelenggaranya di LPPM. Jadi didorong sedemikian rupa budayanya itu tadi dengan regulasi sudah barang tentu. Seperti tadi
dana ada, orangnya nggak mau. Karena tidak ada penekanan, tidak ada regulasi yang jelas. Kalau tidak ini seperti kami, kalau nggak neliti ya semester depan mungkin Anda nggak karena ada kewajiban ngajar kan, kewajiban ngajar sekian SKS yang harus dipenuhi. Nanti ya ada beban-beban lain yang harus ini. Seperti contohnya studi lanjut. Nggak gampang Pak bicara studi lanjut, bukan persoalan uang. Sekali lagi, bukan persoalan uang. Kenapa saya bisa bilang begini? Di tempat kami untuk studi lanjut itu kita sediakan anggaran 100 juta per orang Pak. Gitu. Tapi tidak terserap tiap tahun Pak. Tidak terserap tiap tahun. Minatnya kurang Pak ya. Betul. Nih 100 juta itu nggak kami kasih seluruhnya. Jadi kami kasih 5 tahap. Ketika dia daftar, katakan saja di UI, dia terima S3 UI, kami bayar 20 juta, Pak. Kemudian dia ada seminar proposal kan, kami bayar 20 juta. Nanti ada seminar hasil penelitian, kami bayar 20 juta. Sidang tertutup 20 juta, sidang terbuka 20 juta. Pak Dedi, boleh tanya Pak Dedi? Boleh. Kalau dosen yang Bapak tugaskan belajar, mereka dibebaskan dari tugas Tridharma atau masih boleh mengajar? Tidak Pak, itu kita bukan perguruan tinggi negeri Pak. Diperbolehkan mengajar ya? Diperbolehkan Pak. Enggak apa-apa. Dan kuliah tidak berkurang sebenarnya dari titik-titiknya sebenarnya Pak ya? Ya pendapatannya tidak harus berkurang Pak. Itu kasihan kan Pak, benar nggak? Betul, maksudnya bagus kalau Bapak itu bagus. Apalagi yang kuliahnya Jakarta Bandung lah kita kasih ini. Kemudian yang di Jogja di mana bahkan ada yang dosen kami sekarang ada kuliah di Malaysia 2 orang, kuliah di Korea Utara di Sanmun University ada 1 orang. Kita tebar dosen-dosen kami. Kalau mau mereka kemana ke Eropa kami akan tebar juga gitu Pak. Nah itu yang sulitnya kan maaf ya, sulitnya begini. Tadi saya bilang bukan persoalan uang Pak. Ketika saya bilang yuk Anda punya kesempatan di luar, sok saya berangkatkan Anda pergi ke sana. Aduh Pak, anak saya gimana, istri saya gimana, kan gitu loh Pak. Iya. Persoalannya komprehensif Pak. Jadi bukan persoalan uang sekali lagi. Nah ini sama tablik tuh Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak hal yang tadi sekali lagi bagi saya budaya itu yang harus menjadi budaya karena kami setiap semester ada SPMI kan Pak ya. Jadi ada evaluasi ya, jadi evaluasi setiap tahun. Ini di ini Pak di ranking. Nanti ini prodi mana yang terbaik, prodi mana yang kurang baik gitu kan. Ini kan mereka berlomba-lomba akhirnya. Dan sudah pasti harus ada kompensasi lah dari situ kan. Ada reward lah saya kira seperti itu. Nah ini nggak gampang Pak tadi mengelola orang dengan mengelola mesin beda sekali ya Pak ya. Mangga saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih Prof Dedi. Pak Hartono. Menurut Pak Hartono profesi dosen ini ke depan itu kalau standar ya, standar budaya sudah terbentuk ya kan, lalu kesadaran sudah terbentuk ya kan, pokoknya ngalir kayak air mengalir lah gitu ya, enak dilihat, enak dirasa gitu kan. Ini menjanjikan nggak khusus di Indonesia nih Pak Hartono? Ya baik, terima kasih Pak Wawan. Sebetulnya kan yang jadi dosen yang benar-benar bisa fokus itu adalah panggilan hati ya. Kalau namanya panggilan hati itu akan totalitas untuk mendharma baktikan untuk pembagian kampus. Jadi kalau semua tadi sudah terpenuhi Pak Wawan, ya insya Allah dosen itu bukan lagi tadi Pak Prof Dedi ya, karena BSiden ya, bukan BSiden, tapi memang sudah jadi yang prioritas utama gitu. Saya sedikit nyinggung tadi Pak Wawan, ini memang permasalahan di masing perguruan tinggi berbeda dengan beasiswa, kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau di temannya Prof Dedi tadi, atau ini beasiswa dari pemerintah itu kalau sudah mendapatkan beasiswa, mereka kan harus bebas dari segala
tugas tridharma, hanya untuk kuliah saja. Nah, kalau ya gaji atau take home yang selama ini diterima atau income yang diterima itu akan berkurang kalau hanya fokus pada pendidikan saja. Itu yang saya lihat, yang kami lihat seperti itu. Sehingga peluang untuk S3 itu mereka tidak gara-gara tadi itu Pak Wawan. Misalkan yang jujur-jujuran adalah yang laki-laki sumber utamanya. Nah, di situ permasalahannya. Tapi kalau tadi yang dilihat Pak Dedi yang lembaga mensupport benar dan tidak dikurangi termasuk ngajarnya, wah itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya. Betul. Kemudian terkait dengan masalah penelitian tadi, Prof. Pak Imron itu memang berkolaborasi. Nanti misalkan dari dosen Bapak sebagai penulis pertama, dari kami penulis kedua, atau nanti dari dosen Bapak penulis kedua, di kami penulis pertama atau dengan Prof. Dedi juga biasa seperti itu. Karena memang sekarang terkait dengan laporan BKD, kalau yang serdos itu kan memang yang tidak tugas tambahan, harus ada bidang pendidikannya, penelitian, pengabdian masyarakat, kemudian ada penunjang dan kewajiban khusus baik itulah dari asisten ahli sampai kalau di Prof. Dedi tadi ada hak kekayaan hakingnya, itu bagus sekali ya. Didorong untuk buku ajar, menulis buku modul, dan sebetulnya ini Pak Wawan gajinya boleh sedikit tapi tunjangan yang lainnya ya kan tunjangannya lebih banyak Pak, tunjangan untuk penelitian, tunjangan pengabdian masyarakat, tunjangan membimbing, tunjangan menguji. Lagi banyak tunjangan kehormatan. Menjanjikan Pak Wawan. Dosen ini yang pasti, yang penting regulasinya jelas dan lembaga juga memperhatikan sisi kesejahteraan dosen tadi. Karena gini Pak Wawan, ini pengalaman juga. Dosen didorong untuk mendapatkan jabatan fungsional akademik. Begitu sudah mendapatkan, lembaga itu hanya mendorong saja. Jadi tidak kurang dalam artian misalkan ngomong penelitian, itu kan nanti kebutuhannya kamu sendiri. Setelah dapat, ternyata tidak ada penyesuaian jabatan fungsional akademik juga. Tujuannya Dedi. Nah, seperti ini kadang jadi kasihan juga, dosen seperti itu. Sebaiknya dalam memperhatikan begitu sudah ada jabatan akademiknya turun, tujuannya disesuaikan. Jadi sekali lagi menjanjikan Pak Wawan, gaji tetap, gajinya kemudian tunjangan lainnya itu yang melekat banyak. Terima kasih Pak Wawan. Ya, sama-sama Pak Hartono. Ya. Bentuk tridharma perguruan tinggi ya untuk dosen ya. Saya di lapangan tuh sering mendapatkan keluh kesah lah ya. Keluh kesah yang ada juga yang berita baik ya. Ada juga dosen yang dipakai untuk untuk bukan hanya ngajar, malah ngajarnya malah dia sudah nggak sempat ngajar Pak Imron ya. Setiap harinya dia itu mengerjakan proyek penelitian dan luar biasa anggarannya ya, dan banyak sekali dosen yang seperti itu. Tapi jumlahnya belum merata. Memang di sini faktornya sangat banyak ya. Nah, saya minta Pak Kus deh, Pak Kus bisa nggak memberikan pandangan ke kami nih, dosen-dosen zaman now lah ya. Boleh katakan zaman now ya, zaman sekarang ya, dengan begitu menantangnya regulasi tentang dosen ya. Lalu sekarang ini tadi budaya penelitian itu harus benar-benar ditumbuh kembangkan ya kan. Menurut pandangan Pak Kus nih ya, perihal tentang regulasi makin luar biasa sekarang ya. Nah, dari pandangan Pak Kus yang kita bandingkan dengan heroik ya zaman dosen-dosen dulu ya dengan sekarang, ini benang merahnya di mana Pak Kus? Mungkin kalau boleh mendapatkan gambaran nih dari pengalaman Pak Kus ya yang sudah cukup luar biasa. Ya, menurut saya harus ada interest yang bisa didapatkan oleh para dosen.
Interestnya coba. Mungkin itu kebijakan dari rektor. Katakanlah yang melakukan penelitian dapat sesuatu penghargaan apa gitu. Karena umumnya yang diharapkan oleh dosen itu kan uang kan. Itu jadi interest seru. Nah, saya ingin menambahkan untuk mahasiswa selalu kalau kita tahu tujuannya kemana, banyak yang tidak mau menerangkan secara terus terang. Saya bilang kalau mahasiswa tidak punya tujuan, itu manusia hidup harus ada tujuan itu. Tujuannya apa? Setelah punya tujuan, baru kita nyusun strategi bagaimana mencapai tujuan itu. Nah, mahasiswa saya ngajar di S2 UI, saya tanya nggak jawab, kemudian saya ajak ke saung, saya berikan ceramah tentang ada dua tujuan, menjadi entrepreneurship atau menjadi leader. Jadi leadership dan entrepreneurship itu sangat diperlukan. Terutama pada situasi krisis. Ya, kayak sekarang kita menghadapi tsunami COVID, itu sulit untuk hidup. Bagaimana entrepreneur dikembangkan, itu perlu diberikan kepada mahasiswa. Betul. Oke, cukup Pak Pus. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, baik. Waktu kita sudah mulai habis ya, tinggal 5 menit lagi. Pak Imron, ada tambahan Pak Imron? Ya, mungkin itu tadi yang Pak Dedi bilang tadi untuk tugas belajar ya. Sebenarnya memang bukan hanya masalah uang, betul ya, masalah apa namanya, dana ya, bukan itu. Kadang-kadang perguruan tinggi itu cukup mensupport, dan ini memang sudah terasa ya, kayak di PTN itu kan sudah mungkin 90% itu kan S3 gitu ya. Nah, lama-lama aturannya nanti swasta juga kan harus S3. Nah, tetapi yang jadi masalah mungkin ya, kalau sedang mengikuti tugas belajar itu S3, itu jangan diberikan jabatan struktural gitu ya. Nah, kalau mengajar ya biar fokus. Saya tuh 2015 itu Pak Wawan, saya ini sudah sudah last minute gitu ya, karena saya tuh di jabatan struktural saya tuh baru selesai di Agustus 2021. Ya, jadi itu ya. Mungkin kalau mengajar oke lah ya, mungkin ngajar nggak banyak-banyak juga gitu. Ada tambahan lah. Mungkin itu tambahan saya itu, Pak Wawan. Baik, Pak Imron, terima kasih. Pak Dr. Kusnadi, terima kasih. Pak Dr. Hartono, terima kasih. Prof. Dedi, ya, terima kasih ya atas sharingnya pada sore hari ini. Ya, banyak yang bisa kita diskusikan terkait dengan dosen. Mungkin 7 hari 7 malam tidak selesai. Ya, problematika yang dihadapi oleh dunia dosen, ya, peluang, tantangannya, hambatannya, bagaimana menumbuh kembangkan budaya, ya, itu panjang ceritanya, ya. Tapi yang paling penting dari semua ini adalah dosen ini adalah aset yang sangat penting ya bagi perguruan tinggi. Dosennya kurang saja, akreditasinya tidak bisa, ya. Itu baru kurang, baru kelihatan dari angka, belum lagi turunannya. Intinya ya, sahabat dosen yang mendengar rekaman ini ya, mari sama-sama ya kita saling membahu ya, dari unsur dosen, unsur pimpinan perguruan tinggi, unsur yayasan ya, semuanya harus menjadi satu persepsi. Saya yakin ya, seperti tadi disampaikan oleh narasumber ya, peluang karir dosen ke depan ya itu sebenarnya menjanjikan ya, dengan catatan
semuanya punya kesadaran penuh untuk menumbuh kembangkan budaya akademik yang betul-betul ya berorientasi kepada outcome dari perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi swasta saat ini. Terima kasih sahabat dosen, ya. Terima kasih para narasumber karena waktu yang membatasi kita, ya. Terima kasih banyak, ya. Mudah-mudahan ya ilmu yang di-sharing ya dapat bermanfaat ya buat khalayak masyarakat, khususnya adalah para bapak dan ibu dosen yang mendengarkan cakapan pada sore hari ini. Ya, sampai ketemu ya di lain kesempatan ya. Luar biasa pembicaraan kita pada sore hari ini ya. Nanti selanjutnya kita akan mengadakan kembali ya untuk episode ketiga dengan tema-tema yang menarik. Ya, terima kasih para bapak dan para bapak sekalian ya. Terima kasih banyak Pak Kus, para sahabat Pak dosen Pak Imron, ya. Terima kasih. Sampai ketemu di Prof, episode makasih. yang akan datang ya, obrolan dosen dengan tema-tema menarik, kita kupas tuntas ya terkait dengan kedosenan untuk keperluan bersama. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof Dedi nanti kalau pas ke Kerawang sama mampir. Oh siap, saya tunggu ya Pak Hartono. Kita mampir ke Prof Dedi. Oh siap, sama-sama ya. Iya. Terima kasih ya Bapak sekalian. Terima kasih selalu. Ya, waalaikumsalam. Mohon izin. Mohon izin, kasih. Pak Wawan. Yuk, sama-sama Pak. Kus. Jangan bosan-bosan ya Pak. Oh, Ya, sharing-sharing. terima kasih. Ya, sama-sama Pak Kus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Indra? Pak Indra? Pak Indra? Halo? Pak Kus? Ya. Ya, nanti kami akan silaturahim nanti ke tempat Bapak ya, sama rekan untuk menindaklanjuti yang kemarin ya. Oh iya Pak. Ya, nanti saya kontak ya. Oke, saya pamit ya Pak Kus ya. Terima kasih banyak Pak Kus. Salam sehat Pak Kus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.